Sesuai dengan prediksi kita semua di video ngopi yang sebelumnya, kalau misalkan TikTok awalnya diblokir di tanggal 19 Januari 2025, itu cuma sementara doang. Karena di tanggal 20 Januari 2025, Presiden Trump sendiri bilang kalau misalkan dia bakal ngangkat status banned TikTok sendiri untuk segera bisa diakses sama orang-orang di Amerika Serikat. Singkatnya, TikTok nggak jadi diblokir. Selamat datang di Ngobrolin Persaingan Internasional, dan kita kembali lagi dalam ngebahas tentang kelanjutan drama antara TikTok dan juga Amerika. 19 Januari 2025, TikTok diblokir. Karena udah dari bulan April tahun 2024, Presiden Joe Biden emang udah punya aturan gitu untuk pengen ngebeli saham TikTok 100% gitu. Kalau misalnya emang kagak dijual, TikTok bakal diblokir, dan ternyata beneran diblokir tanggal 19 Januari. Dan di tanggal 20 Januarinya, tepat banget acara inaugurasi dari Presiden terbaru Amerika Serikat Donald Trump. Dan ada rencana juga katanya Mas Shou selaku CEO dari TikTok emang pengen ketemuan langsung sama Donald Trump, udah membuahkan hasil yang baik gitu ya, dan juga kabar yang sangat amat baik buat para pengguna TikTok di Amerika Serikat sana, yang bilang kalau misalkan TikTok itu nggak akan jadi diblokir, dan ini udah langsung diomongin sama Presiden Donald Trump sendiri di inaugurasinya. Ya, jadi total 14 jam ya TikTok diblokir dan gak jadi lagi. Buat lo semua yang gak tahu, nih ya, buat lo semua yang gak tahu, sorry kalau misalnya gue pause. Proses pemblokiran TikTok tuh sebenarnya gak cuma ada di zamannya Joe Biden, tapi di zamannya Presiden Donald Trump pun dia juga emang punya usaha buat ngeblokir TikTok, dan emang urusannya bukan ke keamanan data sebenarnya, lebih ke urusan bisnis gitu ya. Cuman yang nggak jadi lagi ya. Pada akhirnya yang beneran berani ngeblokir Joe Biden, terus habis itu dibuka lagi sama Donald Trump. Yes. Ya, jadi emang proses banding dari CEO TikTok sendiri, Mas Shou bener-bener membuahkan hasil gitu ya. Dari yang awalnya bulan April tahun 2024, dia udah ke Senat, ke DPR Amerika Serikat, dia udah ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Oke, coba buat ngasih argumen kalau misalnya TikTok diblokir itu berarti lu nggak sesuai dengan amandemen segala macam, sampai pada akhirnya dia ke inaugurasi Trump itu sendiri dan membuahkan hasil yang sangat amat baik, yang mana TikTok nggak akan jadi diblokir. Sebenarnya nggak sesimpel itu, oke? Dan perjanjiannya yang gue baca detail gitu ya di website Tixer tuh bilang kalau misalnya TikTok tuh dikasih waktu kira-kira 90 hari. Tenggang waktu 90 hari tambahan untuk bikin perjanjian dan juga kerjasama kalau misalkan TikTok harus benar-benar dijual di ke Amerika Serikat dengan saham 50%. Dia yang awalnya benar-benar pengen penuh gitu ya, nguasain tuh Amerika Serikat 100%, jadi cuma 50% doang dan dilunakin kayak gitu. Dan salah satu nama yang rame banget diomongin sama orang Amerika Serikat yang katanya bakal ngebeli saham 50% TikTok, itu adalah konten kreator terbesar di dunia, yaitu Mr. Beast. Okay. Mr. Beast confirm he has an offer ready to buy TikTok. We mean business. Ya, we mean business maksudnya pasti saham dan segala macam gitu ya. Dan dia langsung ngumumin di video TikTok dia yang terbaru. Ya. Yeah. Iya, dia basically bilang kalau misalkan ya kita bakal coba buat beli TikTok biar TikTok bisa diakses lagi di Amerika Serikat. Dan ngeri banget sih negara Amerika Serikat itu mikir kalau misalnya ya karena kita udah punya harga juga, kita udah punya semacam deal-dealan yang emang gak bisa lo tolak, dimana kita udah jadi pengguna nomor 2 terbanyak di dunia gitu ya. TikTok mau gak mau emang bener-bener harus bagi sharing saham ke kita semua orang Amerika Serikat kayak gitu, ke pemerintah Amerika. Dan mungkin aja ini bakal terjadi, cuman kita lihat nanti ke depannya kayak gimana. Nah, yang bikin kagetnya lagi di acara inaugurasi Donald Trump adalah gak cuman dia ngomongin soal TikTok, tapi dia juga ngomongin soal kematian dari JFK dan juga MLK, yang katanya ketika dia menjabat menjadi presiden nanti, dia bakal ngebuka kasus tersebut secara publik tanpa adanya rahasia. Dan ini salah satu hal yang rame banget diomongin sama orang-orang sana. Overclassification of government documents, and in the coming days we are going to make public remaining records relating to the assassinations of President John F. Kennedy, his brother Robert Kennedy, as well as Dr. Martin Luther King Jr.
and other topics of great public interest. It's all going to be released on Damn. Sam. Ini ada yang ketar-ketir pasti nih. Pasti orang yang udah merahasiakan lama tentang kematian itu pasti ada ketar-ketir lah. Ngelihat kalau misalnya presiden terbaru bakal melakukan ini gitu. Buat teman nggak tahu JFK dan MLK itu siapa? JFK atau John F. Kennedy itu merupakan presiden ke-35 Amerika Serikat yang mati dibunuh di Dallas gitu ya. Yang mana ini jadi bahan teori konspirasi tuh banyak banget orang-orang di internet. Kalau misalnya lu pernah dengar kasus The Babusha Lady yang yang rame juga gitu di beberapa website internet, itu juga ada sangkut pautnya sama JFK, dan kematiannya itu benar-benar selalu diberitain sama ya acara-acara TV lah kayak misalnya On The Spot dan segala macam. Salah satu video yang menurut gue menarik banget dan menurut gue sangat amat detail membahas tentang informasi tentang kematian JFK, itu lu bisa lihat di channel YouTube-nya Lemino dengan video The Kennedy Assassination Inside the Book Depository. Ini video bagus banget. Dia ngejelasin secara rinci siapa aja yang terlibat, bagaimana proses kematiannya, apa aja hal-hal yang janggal di sana, dan juga pokoknya siapa aja yang emang ada dalam kursi-kursi di mobilnya John F. Kennedy dan segala macam. Nah, kalau misalkan ngomongin soal JFK di Indonesia itu pasti ada sangkut pautnya sama Presiden Soekarno katanya. Ini silakan konfirmasi sendiri gitu ya, atau tambahin atau koreksi kalau misalnya emang ada yang salah gitu. Tapi ini cuman teori-teori konspirasi liar juga, katanya JFK dibunuh gara-gara sahabatan sama Soekarno, soalnya pengen deal-dealan PT Freeport gitu yang emas itu bakal dibagi di sharing di Indonesia. Terus karena emang JFK itu aktivis lingkungan katanya, makanya jatahnya Amerika dikurangin. Terus habis itu ada yang nggak setuju di Amerika, pada akhirnya langsung dibunuh. Katanya emang ada sangkut pautnya sama apa yang terjadi di Indonesia katanya. Cuman bener atau enggaknya silakan koreksi sendiri. Oke, gue sangat amat senang kalau misalnya pada akhirnya ada yang koreksi atau ada yang membenarkan, oke? Cuman gue nggak peduli sebenarnya kalau misalnya pada akhir itu benar atau salah, karena itu cuman teori konspirasi. Dan buat lo semua yang nggak tahu siapa itu Martin Luther King atau Dr. Martin Luther King Jr., dia merupakan aktivis sosial yang emang bergerak untuk penyetaraan isu rasial yang ada di Amerika Serikat antara African American ya, orang kulit hitam dan orang kulit putih di Amerika, yang ya sempat ramai juga, bukan sempat ramai lagi sih, udah legend juga gitu. Soalnya dia juga sempat disebut di inaugurasi Donald Trump kan. Dan makanya dua tokoh ini disebut di inaugurasi Donald Trump itu pasti menjadi highlight lah untuk orang-orang di sana gitu. Apalagi akun-akun kayak Dexerto dan juga Drama Alert gitu ya. Ini jadi sumber video ngopi gue juga. But gue yakin salah satu alasan kenapa pada akhirnya Donald Trump itu pengen ngungkap kasus-kasus ini karena back in the days waktu election, ingat Donald Trump hampir di assassinate juga gitu. Gue nggak tahu apa itu staging atau bukan, cuma yang jelas di saat itu dia bisa dapat foto yang keren banget aja. Bener-bener pelurunya kelihatan, terus dia kayak gini udah kayak proklamator dan segala macem gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu alasan dia bisa menang juga, karena banyak banget orang-orang yang emang pengen menolak ataupun pengen menahan dia untuk tidak jadi presiden lagi di periode 2025 sampai 2029 atau 2030 gitu. Ya, pokoknya periode tersebut gitu ya. Yang jelas, balik lagi ngomongin soal TikTok. TikTok cuma dikasih waktu 90 hari sebelum pada akhirnya buat perjanjian baru. Soalnya ya Presiden Donald Trump ternyata bisa melakukan proses unban aplikasi tersebut ya, dan gak cuma TikTok doang, tapi aplikasi yang lain kayak bisa Marvel Rivals, terus Genshin, ZZZ ya, katanya Genshin juga kena ini ya, denda ya 327 miliar gitu ya. I don't know gitu. Yang jelas kita lagi ngomongin soal TikTok yang ternyata itu dilakuin dengan menggunakan Pepres, peraturan presiden. Kalau misalnya di Amerika Serikat namanya executive order, ya nggak sih? Bentar, gue cari tahu dulu. Nah ini, TikTok is restoring service in the US following the Trump executive order announcement. Iya, kayak Pepres, peraturan presiden. Apakah bisa tuh kagak? Ya gue nggak tahu. Gue belum terlalu jago ngomongin soal strata atau tingkatan hukum di negara Amerika Serikat. Yang jelas, sekedar update itu aja, mungkin TikTok nggak jadi diblokir, dan kita bakal lihat nanti ke depannya apakah kembali lagi ada drama-drama kayak gini. Cuma yang jelas harusnya udah kelar ya, udah nggak ada bahasan ngopi ngomongin soal TikTok Amerika Serikat blokir, kelar. Pokoknya kasih tau gue kalau misalnya pada akhirnya ada informasi tambahan lagi yang harus gue kasih tahu ke lu semua. Cuma yang jelas gimana tanggapan lu, silahkan tulis di kolom komentar. Gue sangat amat menunggu bagaimana respon kalian semua. So terima kasih banyak, ketemu lagi nanti di video ngopi selanjutnya. Jangan lupa buat makan. Sampai jumpa.